menyayangi harta itu bukan harta itu dibawa ke mall. Itu kada sayang dengan harta ngarannya, apalagi dibawa manabuk minuman yang bertuliskan whisky, John Walker, vodka, kacang topi miring, jadi mereng jalannya. Namun sayang dengan harta itu dibawa ke majelis ta'lim. Abah Guru Habib Sopi pian pinanya hendak membangun, sudah bertajak beberapa tihang di situ. Ini alhamdulillah ulun hendak bertitip harta lah dengan pian, karena di akhirat ulun ambil. Berapa ini pian kira-kira habis berapa membangun nih? Kada banyak dia ini 100 juta aja, ini ulun 100 juta lebih dari 50 juta sagan pian. Nah, bertitip tuh karena bertitip harta itu kada hilang demi Allah, itu kada hilang. Harta yang dititipkan lewat majelis taklim, lewat masjid, itu kena akan berbulik kepada kita. Ini pahamkah pakai bahasa Jerman ini? Betitip, bukan membari. Betitip itu akan berbulik kepada pian. Pian seorang akan merasakan kena hasilnya tuh. Oh, ini titipan ulun semalam. Alhamdulillah syukur bibai ulun betitip dengan pian. Amunnya kada miskin aku bibai. Nah, kita kalau ditakoni nah, pian hendak jadi orang miskin kah hendak jadi orang kaya? Ayo. Hendak jadi orang miskin apa hendak jadi orang kaya? Orang kaya lah. Kadang orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah miskinkan aku, muyak aku jadi orang sugih, ada kan gitu? Yang ada itu berdoa, ya Allah sudah sugih nih, sudah sugih, maaf ya. Tidak ada orang yang minta, ya Allah kebanyakan hartaku ya Allah, aku dilawas jadi orang sugih, muyak juga ternyata jadi orang sugih, miskinkan aku ya Allah. Ada yang begitu ada? Ada, kecuali Rasulullah yang berdoa seperti itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dengan keadaan miskin, matiakan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku lawan bubuhan miskin. Ayo, mau doa apa yang dulu dijazakan ya? Mau nggak ada? Ini jangan minta doa, doakan lebih biar bini ulun di rumah itu hatinya lembut, lebih mengizinkan. Itu harus yang diminta. Ini doanya Rasulullah ini. Ini gempaan. Ini miskinnya bukan miskin beges, bukan miskin fulus ini doanya Rasulullah ini. Rasulullah kalau hendak fulus, hendak harta Gunung Uhud, itu penjaga Gunung Uhud itu datang kepada Rasulullah menyodorkan kepada Rasulullah, amun pian hendak Gunung Uhud itu menjadi emas, maka Allah akan menjadikannya emas secara spontan. Amunnya hendak pian sagan piannya itu emas sebenarnya. Amun pian coba kada usah gini gunung sebanyak Gunung Uhud, anu jar kaplingan pian itu jar malaikat ada 13 kapling di situ. Amunnya pian hendak nang sebuting itu dijadikan emas, akan menjadikan emas. Hendak kapian, oh kalau bisa sebertanya dia jadi akan emas. Kada usah sebuting kan, hai sebertanya. Aku pokoknya sagan majlis kak, dirayunya malaikat habis-habisan, sudah dijadikan emas ditutupinya. Kada dibagi-bagi dengan yang lainnya. Nah, dipungolinya malaikat. Allahu Akbar. Itu Rasulullah kada hakul miskin di sini apa? Miskin iman. Jangan merasa iman kita sudah harap kena kulir pulang. Bujur-bujur. Banyak ini orang yang imannya merasa sudah maksimal sehingga kadang mau lagi bergawi dengan Allah. Merasa ini sudah harap padahal paling bungul. Kayak apa sembahyang aja tamatan? Dia gerak. Kita ini kan sembahyang itu kan begawe kepada Allah, bekerja kepada Allah. Jadilah pekerja yang disiplin, bujur-bujur. Ini kalau tamatan sembahyang itu kayak apa coba kisahnya? Pian menjadi seumpama nih Habib Sopi ini bos sawit. Kalau dari muhanya ada tampang bang, bos sawit. Wah,
Pokoknya yang tahu sawit di wilayah Grogol, wilayah Babulu, mulai Babulu darat sampai Babulu laut, mulai daratnya buaya darat sampai buaya laut, itu tahu beliau tuh. Wah, kada gampang. Makanya pas benar kalau jadi bos sawit beliau ini diam-diam aja beliau ini, padahal sawitnya di mana-mana itu. Allah Akbar. Mudah-mudahan mula-mula ampun orang jadi ampun beliau seorang. Amin ya rabbal alamin. Nih seumpama beliau jadi bos sawit, mudah-mudahan kejuran nih doa ulun nih. Ini sugih, ulun doakan nih Habib Sofi ini sugih. Sugih. Karena saminnya kayaknya pian dibagi 10%. Sugih. Habib Sofi ini kaya orangnya. Ini kekawalan ulun mulai ulun bujang sidin bujang juga berhari. Ini berapa? Aduh, jadi sampai dakwah kali ini elang kekawalannya jauh. Tadi siang di Habib Anwar kalah ulun. Bini seikung sidin 2. Ini pulang sore hari ini dengan Habib Sofi, kada tahu lagi, kada usah disambat nih baik. Karena biar berkelahi. Itu harap Habib Sofi. Nah berisi karyawan sebanyak pian karyawan. Ada beberapa karyawannya itu kada mau begawe pas gajian datang. Bib, mana gajian ulun? Kira-kira Habib Sofi ini memberikan catatannya kan begawe sebulanan. Pas gajian datang minta gaji. Kira-kira memberi ke Habib Sofi bosnya? Memberi tamparan. Tampar rekennya. Ngolbak aja rekan. War aja kan. Minta suruh begawe, kada begawe bagian gajian datang. Nah disariki kalau ada yang Sofi. Nah kaitulah orang yang sudah tamatan sembahyang tamatan. Kalau nya mungkin masbuk bisa dimakku. Anu teguring di bae semalam baca Buddha di wadah pian habis to minum kopi. Oh bingung habis minum kopi itu biasanya kada mau guring, dikuring malah nyaman. Nah, itulah namanya kopi barokah. Kopi barokah. Maghrib kelewatan dibayar. Aduh, begitu datang ke masjid habis 2 rakaat tinggal 1 rakaat mah itu masbuk ngarannya kada apa artinya jangan akan tambahin 2 rakaat. Ini tamatan kada sama sekali sembahyang pungul bintang buk gitu. Bocor. Nah yang macam ini hendak ke surga. Aduh, sama malaikat dilihat tipe ikannya hendak masuk ke surga dari mana jalan? Karena jalan pagat ke jalannya. Amunnya longsor sedikit, nah masih bisa dibujulakan pagat. Nah, kayak apa? Bujur. Nah, hati-hati jangan sampai menjadi karyawan yang pemuliran. Kita ini hambanya Allah, tunjukkan kita semangat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kembali lagi dengan kisahnya siapa tadi dok? Al-Imam Busiri. Al-Imam Busiri ini beliau karena penyakit syalal lumpuh. Nah, setelah terkena penyakit syalal hanya beliau sadar Allahu Akbar. Ternyata nang semalam aku dimuliakan, diagungkan, aku mengagungkan fulan. Kada lagi datang kepada aku, menghirani aku, berelang kepada aku kada lagi. Padahal semalam tuh, wah, pas di saat aku hebat, jago, kuat, perkasa, aku selalu didatangi lawan buhan para pejabat, diminta untuk bersyair menyanjunginya, menyanjung fulan, memuji fulan, dipuji. Sekarang mana Jersiden? Saikum kada dia berdatang lawan aku, berilang lawan aku, yang selama aku gagal
kada timbal baliknya dengan aku. Aku kada dihirani lagi. Begitu mendengar aku terkena penyakit stroke, syalal, mereka kada menghirani lagi. Pura-pura kada tahu. Masya Allah. Dia menangis, merengek kepada Allah, menyesal, ya Allah, pulihkan kekuatanku ya Allah, sehatkan kembali aku ya Allah. Andai Engkau memberikan kembali kesehatan kepada aku, maka sanjungan demi sanjungan akan aku beriakan kepada kasih-Mu Muhammad SAW. Coba bayangkan, belum terbukti, hanya berniat saja ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah langsung berelang datang kepada ini lewat mimpinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pian kalau hendak mengambung orang, ambunglah Rasulullah. Maka Rasulullah akan menyelamatkan pian, akan memberi jasa kepada pian berupa syafaat. Bahkan Rasulullah sudah berjanji, syafaati li ahlil kabair min ummati. Bayangkan, ini sempat terjadi sesuai dengan penelitian survei, di mana jadi ulun kisahkan. Ini kisah ini bukan seperti mana kisah di dalam sinetron. Tahu sinetron? Ya, sinetron itu kan ada tulisannya, cerita ini hanya fiktif belaka. Bujur-bujur. Artinya bukan bujuran, memang diulah. Amunnya ini ceritanya cerita bujuran, membuktiakan syafaat di ahli kabair min ummati. Pertolonganku aku prioritaskan bagi pengikutku yang berisi dosa bonol. Oh, yang berisi dosa bonol saja kita artinya dianjurkan untuk memberikan motivasi kepada dia, kepada mereka, agar jangan supaya hidupnya pesimis di akhirat nanti. Harus mempunyai jiwa optimis. Karena apa? Asalkan membawa cinta kepada Nabi, maka cintanya itu akan membawa dia kepada keberhasilan dan keselamatan di akhirat, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ini ada kisah dari seorang kai-kai. Ini kalau di sini belum banyak yang kai-kai ini. Kisah dari seorang kai-kai. Padahal kai-kai ini mendapatkan pujian daripada Rasulullah. Ujar Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang itu nang usianya panjang, kemudian amal ibadahnya bagus. Nah itu diapresiasi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan pian panjang umur sampai 200 tahun. Orang sudah matian tidak masih hidup. Tapi kan amalannya yang penting. Umur 200 tahun tapi masih kau berjalan, meskipun bertongkat, kau hadir ke majlis, kau bersolawatan, kau berzikiran. Ini yang berat. Daripada 40, 50, 30 tahun tapi masih belum bertobat. Allah. Ini si kai pas kemudian bukan kai yang tipenya K7 beramal. Ini kainya kai tua-tua keladi. Wah, wala kuat. Ini si kai ini sudah tua tapi masih K7, apa namanya, ngadu hayam. Ini bahari ngadu hayam. Nah, ada yang K7 ngadu hayam di sini. Mana orangnya? Tampar nih. Ngadu hayam. Satu. Kedua, pencahariannya dia itu dihasilkan dari rentenir. Musim paceklik, musim susah. Jadi ini si kai tadi, maaf ya, notabene gawiannya jadi K7 main bantunya. Orang susah-susah tuh dikiunya, ikam ada pinjam duit kali, pinjam dengan aku aja. Wah, alhamdulillah, banyak ya alhamdulillah. Aku gitu alhamdulillah juga. Kenapa? Dapat konsumen. Karena pinjam berapa? Ikam harus bayar seminggunya sekian. 1 juta berarti seminggunya 100. Ini makan setiap seminggu 100 bunganya tuh dah. Itu namanya rentenir. Ini dosa bonol. Kena gampangan dia. Walhasil banyak lah dosanya. Tiba-tiba si kaitan itu ngajak anaknya. Anggaplah ini kisah yang terakhir, kira kawasan.
Anu jan ujar si Kai, nak ikam umpat aku sudah mendaftarkan diriku dengan ikam tulak haji kita. Ikam bawain aku udah tahu jalan, kira tersasar aku. Oh, iya bah, namanya anak diajak tulak haji kan tujuan, bujur. Nah, tulak haji kisahnya. Bingung sih dia. Diberi buku panduan, kada terbaca, kada bisa baca aku dia. Nah, diputar-putar bukunya. Ini kayak apa bacanya? Nah, kayaknya rasa punya apa mau baca. Jadi si Kai ini ternyata diam-diam ada berisi guru. Nah, gurunya itu memadahkan Kai, amunnya pian kena tulak haji, kada bisa baca doanya, kada usah dibaca doanya, pian bisanya apa? Terserah pian burai hendak memberi amalan apa, diberilah amalan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dinyambung sholawat dikisahkan Habib Mirza tadi. Dibacalah sholawat harus. Dan si anaknya bah, likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu kan ada doanya baik. Pian ini kayak apa bah? Baca sholawat harus. Orang tawaf tuh ada doanya bah. Ini pian ini sholawat sudah bisa baca dah kayak ini aja sudah sholawat aja apa nih sholawat kena pasai juga kayak itu juga sholawat doanya sholawat juga. Wah apa nih jadi anaknya sudah lah ada bapak ngarang juga kai dan sudah pasrah aja dengan Allah sudah sampai tungtung peristiwa amalia haji boleh gini ke Madinah ya berarti Mekah dulu namanya haji tamattu. Nah Mekah dari Ambato ke Madinah. Nak aku nih kerindangan benar dengan makom Nabi dengan makom Rasulullah. Anda tahu aku ada ziarah, aku ada perjalanan ke sana, antar aku ke sana. Tapi kita ke hotel dulu, artinya ke penginapan dulu. Kada usah lawas-lawas. Aku sudah keretahan, hendak berdebat dari sini dengan beliau itu Rasulullah. Sehingga jadi bawalah si Kai sama anaknya ke makom Rasulullah. Nah, sebelum makam Rasulullah itu ada tulisan syafaati li ahli kabair min ummati. Oh, kedepangan pian dan ini terbukti. Begitu sampai di makamnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bergetar tangan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bergetar. Siup meninggal di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu meninggal, anaknya melihat wajah si Kai ini berubah menjadi muka babi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka babi ini bujuran kisah ini kan gempang. Percaya apa kada? Harus percaya. Harus percaya. Jadi wajahnya berubah menjadi wajah babi. Kan ada juga yang berubah menjadi wajah monyet, ada nggak? Ashabus sabat. Ya kalau ashabus sabat itu kan karena maksiat juga kepada Allah. Kadang mau taat dan patuh kepada Allah. Akhirnya ya Allah jadikan wajahnya saja seperti wajah warik. Bukan warik bekantan. Kalau warik bekantan tuh gagah-gagah pian. Jadi idolanya itu idola warik juga. Allah ini bujur warik yang khosyin, yang jelek, menakutkan, warik tujuan warik, nah hidung itu mancungnya ke dalam bukan ke luar. Kalau bekantan kan mancungnya keluar kan, nah ganteng, gagah pian. Waduh, kegampangan itu warik bekantan itu telah menjadi bermuka berwajah babi, sadis, ya, sadis ngeri, sadis campur ngeri. Kada alang-alang wajahnya itu berubah babi, kayak berubah kucing itu kan lucu-lucu sedikit gitu. Ini babi wajahnya berubah, nangis anak, abah, anaknya siup juga, kada sanggup menahan. Menerima kenyataannya ini kuitannya di makomnya Rasulullah ini, mukanya Rasulullah ini berubah wajahnya menjadi berwajah nangis anak siapa anaknya
abahnya meninggal. Ternyata setelah sadar tiba-tiba orang berkerumun banyak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ini orang ini meninggalnya bagus banget. Spontanitas berubah. Allahu Akbar, ya Allah. Hendaknya meninggal kayak begitu, meninggalnya senyum. Setelah senyum, sadar, abahnya terlihat wajahnya senyum. Saat meninggal sebelum senyum, wajahnya muka spontanitas. Ini sempat terjadi kenyataan. Ada yang ngirim WA ke ulun. Ini kewujudan kawan ulun. WA. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ada juga tuh foto-foto yang tersebar ke pihak. Senyum, meninggal, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Senyum wajahnya. Jangan bujur kayak ini meninggal. Kadang awas mendapat orangnya. Ikannya semalam di foto-foto disebarkan kemana-mana senyum. Ya olah kayak itu ya kurang ajar ini. Sampai orang tuh ya Allah aja. Apa ada yang komen-komen tuh, melihat apa gerangan kamu ini? Jadi Masya Allah. Padahal orang-orang apa nih ini bujuran. Nah, senyum sini. Kemudian kalau melihat orang meninggal, ya senyum begini. Kira-kira takut apa tidak? Tidak takut. Pasti ya Allah, senangnya berseri-seri. Waduh, senyumannya manis. Senyum. Ya Allah, luar biasa. Orang berkerumun di sini, luar biasa. Tanya sama anaknya, nah ini pian anaknya kan? Ini belum anaknya. Anaknya berpian meninggal tuh, apa gerak amalannya? Nah dikisahkan sama anaknya. Nah anaknya ini yang membawa kisah. Ujar si anak, abahku ini bukan latar belakang orang baik. Abahku itu pengolah dosa gonau, katujuh maksiat. Ini ulun dirasakan dengan pian. Akan tetapi ini kebiasaannya, nah sholawat kepada Rasulullah. Sampai ini sudah pulang haji, tong insiden berhaji, amalannya tidak ada lain, sholawat dan sholawat kepada Rasulullah. Jadi di saat ziarah ke makam Rasulullah dengan aku anaknya, ini anaknya Kaisar, mungkin kan? Anaknya Kaisar. Ini di saat ziarah ke makam Rasulullah, sini sudah rindu banar dengan Rasulullah, langsung bergetar tangannya meninggal wajahnya berubah menjadi babi. Ulah kaget ulun siupnya. Ternyata di dalam siup itu ulun didatangi seorang anak muda. Dan pada saat itu aku sedang menggendong witanku. Anak muda itu langsung mengucap salam dengan aku, Assalamualaikum. Kemudian anak muda itu mengusap wajah abah ulun. Begitu diusap wajahnya, spontanitas abah ulun menjadi tersenyum. Nah kayak ini tersenyum. Ulun kaget. Begitu anak muda tadi mengucap salam untuk pamitan, ulun tarik jubahnya. Ujar ulun, man antum, siapa gerangan pian itu? Maka dijawab sama anak muda tadi, Anan Mustafa. Saya ini adalah Rasulullah. Maka tahu aku ini adalah Rasulullah sahibul Madinah. Aku ragap beliau, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Terima kasih pian sudah menyelamatkan kuitanku, memberi syafaat kepada kuitanku ya Rasulullah. Ulun ciumi itu Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ulun takutkan dengan beliau, ya Rasulullah, apa gerak penyebab kuitanku wajahnya berubah menjadi berwajah babi itu? Ujar Rasulullah, abah ikam itu katujuh bermaksiat, berbuat dosa gonol. Katujuh rentenir. Hanya saja abah ikam itu punya kelebihan katujuh sholawat dengan aku, sehingga aku terpanggil untuk memberikan syafaat kepadanya. Aku jamin siapapun daripada umatku, meskipun dosa gonol, asalkan dia katujuh lawan aku berikan syafaat untuknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikan syafaat. Di antaranya adalah abah ikam, meskipun datang membawa dosa gonol, tapi aku mintakan kepada Allah untuk mengampuninya. Aku berikan syafaat sidang. Aku berikan syafaat sidin. Itulah penyebabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya Rasulullah. Langsung sadar sini dari siupnya, melihat abahnya senyum bujuran. Senyum abahnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berkat cinta kepada Allah. Ini al-imam ya Syarifuddin Muhammad al-Musidi sama. Begitu ada niat aku hendak memuji
Habibullah. Kada lagi aku memuji bubuhan raja-raja itu, di saat aku memujinya, aku disayang, di saat aku gering, kada ada. Apalagi memberi, datang aja kada aja bubuhannya kok. Aku hendak memuji Rasulullah, wah ini, masya Allah. Nah itulah langsung begitu hendak memuji Rasulullah karena yakin di dalam hatinya, bujur-bujur niatnya didatangi oleh Rasulullah. Langsung dibimbing oleh Rasulullah, bimbingannya berupa burdah tadi itu. Maka langsung diberikan selendang oleh Rasulullah, Bur'an lil illah. Selendang lidah diseliputkan ke badannya, ke awaknya, maka yang kering tadi itu berkat burdah hilang segala penyakit-penyakitnya. Shallu ala Muhammad. Mulai dari situlah burdah itu dikembangkan, disebarkan, dibumikan, dikembangbiakan sampai ke pelosok dunia. Sampai ini burdah, ini bacaan barokah. Apalagi di hadis layan. Alhamdulillah, yang istiqomah tambah barokah lagi insyaallah, selamatan dunia akhirat masuk surga. Amin Allahumma. Ini saja yang ulun dapat sampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Kiranya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf Habib Sofik kepanjangan, Habib Benja, Umi Salifah di dalam, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.